Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini daurah kita yang keempat, penangkal wabah dan segala penyakit. Alhamdulillah, semalam kita sudah ambil berapa? 11. Sudah kita ambil 11. Sekarang yang ke-12, perhatikan yang ke-12, dan tidak lupa juga kita memperbanyak salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara penangkal wabah dan segala penyakit ini, dia termasuk minal adzkar as-sabah wal masa, zikir pagi dan petang. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'id da'awat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa ini. Tidak pernah meninggalkan doa-doa ini. Kapan? Hina yumsi, ketika sore, wa hina yusbih, ketika pagi. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ada miripnya dengan doa yang paling afdal. Kalau yang paling afdal, Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Nah, sekarang di sini Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Lanjutannya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Kalau sering baca zikir pagi petang, insyaallah mudah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan juga oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Demikian juga dibawakan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Ulangin. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hfadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Perhatikan doa ini para jamaah. Apa artinya? Ya Allah, aku minta al-afiyah, keselamatan dunia dan akhirat. Satu. Yang kedua, ya Allah, aku minta kepadamu maaf dan keselamatan dalam urusan agama dan dunia, pada keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutuplah auratku. Ya Allah, berilah rasa aman terhadap ketakutanku. Ya Allah, jagalah aku dari depan, subhanallah, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dengan keagunganmu, an ughtala min tahti, jangan sampai aku terkalahkan, ya, atau sampai terkalahkan dari bawah. Al-ightial artinya dibunuh, ya, dibacok dan semisalnya, ya,
Nah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari segala penjuru ini para jemaah. Ya, jadi robah apa yang sudah dibaca dahulu. Amangku jari julu, inangku jari mudi, papuku jari kanan, balokku jari kiri. Berkat. La ilaha illallah. Sudah pepanin. Rusak ini para jemaah. Akun bagaimana? Tapi tanahna. Ya. Baik. Saya syarah sedikit para jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa ini memulai dengan minta al-afiyah, keselamatan dunia dan akhirat. Keselamatan itu tidak ada yang bisa menandinginya apapun para jemaah. Siapa diberikan keselamatan dunia akhirat, sempurnalah bagian kebaikan yang didapatkan. Maka lihat, Al-Imam Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Siapa Al-Abbas ibn Abdul Muttalib? Pecudin, paman Rasulullah SAW. Bukan neneknya. Paman, saudara bapaknya Al-Abbas. Baik. Nabi SAW ya mengatakan, atau Al-Abbas berkata, ya Rasulullah, ajarkan aku sesuatu yang bisa aku minta kepada Allah. Akhirnya Nabi mengatakan, mintalah al-afiyah, keselamatan. Setelah itu aku merenung, kata Al-Abbas, beberapa hari. Lalu aku datang ke Nabi, ya Rasulullah, ajarkan aku sesuatu untuk aku gunakan minta kepada Allah. Langsung Nabi mengatakan, hai Abbas, hai paman Rasul, mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan dunia dan akhirat. Sudah, itu saja. Kenapa? Karena sebagaimana tadi disebutkan, ketika orang diberikan keselamatan dunia akhirat, sempurna bagiannya dari kebaikan. Selamat dunia, selamat akhirat. Bapak ke Malik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang pertama. Kemudian poin berikutnya yang inti di sini, kita berdoa kepada Allah. Ya. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, maaf dan keselamatan dalam urusan agama. Karena kalau agama kita rusak, bahaya para jamaah, neraka. Tapi kalau badan sakit masih, kalau orang beriman menghapus dosa, mengangkat darajat, tanda Allah mencintai kita. Wa dunyaya, maaf, kemudian keselamatan urusan dunia. Wa ahli, keselamatan keluarga. Wa mali, keselamatan harta. Ya Allah, tutuplah auratku, jangan sampai terbuka. Karena di zaman ini ternyata para jamaah, nyata manfaatnya hadis ini para jamaah. Bagi yang masih mengumbar aurat, dia tetap baca ini, mudah-mudahan bisa tertutup auratnya. Kenapa? Lui dengan bekelombas. Banyak orang apa? Telanjang. Bahkan yang pakai jilbab pun masih telanjang. Jilbab gaul, jilbab pocong. Jelas acit. Bagus, Riri, lanjutkah? Iya. Ini doa luar biasa para jamaah. Allahumma sur aurati, ya Allah tutuplah auratku. Kita sebagai laki-laki banyak yang pamer aurat, tidak ada malunya. Paha kelihatan, waliyadzubillah. Yang perempuan tadi, sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam Sahih Muslim, simfani min ahlin nar, bahkan juga Al-Bukhari, ada dua penduduk neraka yang belum aku lihat. Di antaranya nisaun kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian hukumnya bertelanjang. Para ulama menafsirkan dua makna. Satu, tebal kainnya, tidak transparan, tetapi ketat. Banyak sekarang. Ini yang pakai Levi's ini. Coba. Ada pula namanya celana pensil, karena di bawah paling kecil.
Kalau katanya ustadz kita itu saking susahnya mengeluarkannya, dia harus pakai oli ngeluarin dia. Iya, sudah oli, sudah itu. Oh, tebal kainnya, tetapi apa? Ngepres. Kalau bahasa otomotifnya full fresh body, tidak pakai dempul. Nggak ada dempulnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Betapa banyak nih para jamaah muslimah kita, anak-anak kuliahan dan yang lainnya, jilbab iya, tapi apa? Pais. Ririk Sahrul. Ini makna yang pertama. Maka baca doa ini para muslimah dan kita juga. Baca doa ini. Allahumma sur aurati, ya Allah tutuplah auratku. Mana yang kedua, berpakaian hukumnya bertelanjang, longgar, tetapi kainnya tipis sampai kelihatan pakaian dalamnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya masuk dalam hadis tersebut. La yarainal jannah wala yajidna rihaha. Mereka tidak akan melihat surga dan tidak akan mencium aroma surga. Tapi kadang-kadang ada yang nyinyir, apa katanya, memangnya kamu yang punya surga? Ya enggak ada yang bilang kita punya surga, tapi Nabi yang mengatakan demikian. Kalau kita mau selamat silahkan ambil hadis itu. Maka penting doa ini, Allahumma sur wa amin. Ini lebih penting lagi zaman ini. Wa amin rawati, ya Allah berilah rasa aman pada ketakutanku. Ya, takut maling, takut perampok, takut pencuri, takut tetangganya, ya, takut penyakit. Semuanya masuk dalam hadis ini para jamaah. Allahumma sur aurati wa amin, berilah rasa aman terhadap rasa takutku. Lalu sekarang doa penjagaan umum ini. Allahumma hfadni min baini yadayya. Ya Allah, jagalah aku dari depan. Subhanallah. Jagalah aku dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Berarti apa? Berapa penjuru ini? 6. Masa 4 nih? Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. 6 penjuru. Subhanallah. Kenapa Pak? Bisa jadi bala itu datang dari depan. Ada juga bala dari belakang. Ada juga bala dari mana? Kanan. Ada juga bala dari atas. Ada juga bala dari mana? Bawah. Misal, ya, duri dari mana? Dari bawah. Reruntuhan dari mana? Atas. Senggol kiri, senggol kanan, tabrak depan, tabrak belakang. Ini doa yang luar biasa para jamaah. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang syaitan akan menggoda kita dalam suratul A'raf ayat 17. Apa kata Allah? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan goda mereka dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Setelah itu engkau tidak akan temukan kebanyakan mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahayanya bala yang menimpa kita para jemaah. Bahaya. Ya, dari bawah terutama. Ya, naik kapal laut dari mana? Dari bawah. Penyekan tebe tri kapal datang apa? Hiu. Ya mana paus dia masih lah. Ya, ini yang datang apa? Hiu, si giginya merang-merang itu. La ilaha illallah. Ini doa yang luar biasa para. Termasuk juga apa? Ditenggelamkan oleh daratan. Saat apa? Gempa bumi. Betapa banyak orang tenggelam. Maka oleh karena itu jaga zikir ini. Pantas dikatakan oleh Ibnu Umar, Nabi SAW tidak pernah melupakan zikir ini. Kapan? Pagi. Demikian juga sore atau petang. Baik, kita ulangi. Allahumma inni as'alukal afiyah
fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Ini yang pertama pada malam ini. Yang kedua, dan ini yang ke-13. Di antara pelindung dari wabah dan segala penyakit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallas subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Kita yang laki-laki bukan sekedar sholat subuh, beaning ta masjid. Law ya'lamun nasu ma fil atamati wal fajri la atauhuma walau habwan. Andai kata orang tahu apa keutamaannya Isya dan Fajar, orang akan siap datang dalam keadaan merangkak dulu. Dan ingat, juga disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu sebagaimana dibawa oleh Imam Al-Munziri dalam kitab Targhib wa Tarhib, kunna idza faqadna ar-rajula fil isya'i wal fajri asa'na bihi adh-dhann. Dahulu di zaman sahabat, kalau ada orang tidak hadir sholat isya, tidak hadir sholat subuh, kami sudah berburuk sangka kepadanya. Kumbina ya munafik. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, athqalus shalah 'alal munafiqi salatul isya wa salatul fajri. Salat paling berat atas orang munafik salat isya dan salat subuh, apalagi zaman dulu. Nah, kalau sampai zaman sekarang para jamaah kita ini enggak naik lah kelas berat munafiknya. Kenapa? Zaman dulu gelap, ada lampu, ada listrik, jalannya aspal, beraspal, masjid enggak banyak lagi, binatang buas banyak. Kalau kita bagaimana? La ilaha illallah. Ini keutamaan luar biasa para jamaah. Man shallas subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, tentunya kita laki-laki berjamaah, maka dia berada dalam lindungan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, qila dhimmah huna ad-dhaman wa qila al-aman. Allah yang menjamin dia, atau makna lain, Allah memberikan dia jaminan keamanan. Masya Allah. Jadi apa? Jangan lupa sholat subuh. Bahkan lihat ada ungkapannya para ulama kita, kenapa sholat subuh itu udaranya segar? Segar pendek? Karena belum tercampuri oleh napasnya orang-orang munafik, masih padam baru. Baik. Ini yang kedua, jaga sholat subuh berjamaah. Ada satu faedah kita ingin tanya, ya, mana sholat yang paling afdal secara mutlak? Sholat yang paling afdal secara mutlak, Bapak Haji Yahya Rembate, sholat subuh Jumat secara mutlak, tapi harus berjamaah. Yang laki-laki ya. Jelas Andi? Jelas? Sholat subuh pagi Jumat berjamaah. Baik, yang ketiga pada kesempatan malam hari ini. Ini yang ke-14. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, man qara'a bil ayatain min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah
barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dalam semalam, maka Allah cukupkan dia dengan 2 ayat itu. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata, qila ma'nahu kafatah min qiyamil lail. Ada yang mengatakan sudah cukup menggantikan salat malam. Jadi ende nauras ke kalam no ino jari wah. Udah cukup itu. Andai kata tidak bangun malam, dengan 2 ayat itu bisa digantikan sudah. Waqila, sebagian mengatakan minasyaiton, dia akan dilindungi dari syaitan. Waqila, sebagian mengatakan minal afat, dilindungi dari segala penyakit dan bahaya. Wa yahtamilul jami', bisa bermakna kemungkinan semuanya. Jadi cukup menggantikan salat malam, kemudian dijaga dari syaitan, dijaga dari penyakit dan segala bahaya. Baik, kita mau dengar, silahkan dibacakan, kita dahlin 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Baik, didengarkan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini 2 ayat tidak pernah diturunkan oleh Allah pada Taurat dan Injil, tidak ada. Hanya turunnya pada Al-Quran dan diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa membaca ayat ini setiap mau tidur, setiap apa? Mau tidur, Allah cukupkan dia pengganti salat malam. Allah cukupkan dia dari gangguan syaitan. Allah cukupkan dia dari bahaya. Allah cukupkan dia dari segala penyakit. Masya Allah. Pertanyaan, bolehkah saya pegang mushaf karena saya tidak hafal? Sangat boleh. Bisa pegang mushaf. Jangan dilupakan ini para jamaah. Kafatah, Allah cukupkan dia. Masya Allah, tabarakallah. Baik, ini yang keberapa malam ini? Yang ketiga ya. Baik, yang keempat. 1, 2, 3. Yang keempat sekarang. Yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, anna syaitana qala lah, syaitan berkata kepada Abu Hurairah. Ya Allah, ya, hakikatnya hadisnya panjang para jamaah, tapi saya baca di sini yang pendek dulu. Setan berkata kepada Abu Hurairah, idza awaita ila firashik, hai Abu Hurairah, ketika engkau hendak tidur malam, faqra ayatul kursi, baca ayat Al-Kursi. Itu di ayatnya tadi, dahlin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat 255 dari suratul Baqarah. Min awaliha hatta takhtimal ayah, dari awal sampai selesai. Wa huwal aliyul azim. Wa qala li, apa kata setan ini?
lan yazala 'alaika minallahi hafidh, engkau tetap dijaga oleh Allah. Wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih, setan tidak berani mendekatimu sampai subuh. Wa kanu ahrasa syai'in 'alal khair, sahabat itu orang yang paling semangat, gemar melaksanakan kebaikan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub ya Abahir, hai Abu Hurairah, setan itu tukang bohong, tapi dalam hal ini dia jujur. Setan itu apa? Tukang bohong, tukang lekak. Lagu papa ini tetuna. Yang ini benar dia. Baik, saya bacakan kisah yang panjang. Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku untuk menjaga Baitul Mal. Maka ini perlu kita pikirkan, kayaknya para jamaah harus kita ini punya apa? Baitul Mal, supaya siapa kekurangan bawi tenanja ya, siapa yang sakit bisa kita bantu, siapa memerlukan bisa kita bantu, siapa yang punya kelebihan bisa dimasukkan di sana. Ya, yahfadz zakat Ramadan. Ternyata itu tempat menyimpan zakat. Datanglah pencuri malam-malam. Dia ambil makanan itu katanya. Aku tangkap. Ini Abu Hurairah dia kira ngeronda no. Aku tangkap katanya. Dan aku katakan wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan laporkan kamu ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, si maling mengatakan, saya lagi perlu katanya. Aku punya anak banyak dan ini aku sangat berkebutuhan. Abu Hurairah kasihan, ya sudah pulang sudah katanya. Tiba pagi Nabi SAW bertanya, hai Abahir, hai Abu Hurairah, bagaimana ceritanya tawananmu semalam? Nah, Nabi tahu dari mana wahyu. Qala qultu ya Rasulullah syaka hajatan syadidah wa iyalan farahimtuhu fa khallaitu sabila. Ya Rasulullah, dia mengeluh katanya. Dia itu mencuri, punya anak banyak. Dia sangat keperluan. Aku kasihan sama dia, akhirnya aku lepas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala amma innahu qad kadzabaka wa sayaud. Nabi mengatakan, "Ayah Abu Hurairah, dia bohong sama engkau itu. Besok dia akan balik lagi." Abu Hurairah berkata, aku tahu dia akan kembali karena Nabi yang ngasih tahu. Farasattuhu, aku intip dia katanya. Datang lagi dan ngambil makanan. Oh, berarti setan juga makan. Kenapa tidak makan? Memang makan dia para jamaah. Ya, makan dia. Maka itu sebabnya kalau makan baca apa? Bismillah, supaya nggak ikut makan. Masuk rumah baca supaya tidak ikut nginap. Berhubungan baca bismillah supaya tidak ikut berhubungan juga. La ilaha illallah. Nah, bagaimana dulu kan katanya kalau malam Jumat roh itu pulang. Nanti kalau ponjolnya bergerak-gerak berarti itu tandanya. Iya wah setan ini. Tahu setan. Ya. Bagaimana roh orang mati mau pulang? Setan itu para jemaah. Baik. Akhirnya begitu dia mulai ngambil makanan, aku tangkap. Sampai ketiga kali aku mengatakan aku akan laporkan kau ke Rasulullah SAW. Ya, kamu sudah 3 kali mengatakan tidak balik, kemudian kamu balik lagi. Qala, apa kata si maling? Da'ni u'allimuka kalimat. Biarkan aku ajarkan engkau beberapa kalimat katanya. Ya,
beberapa kalimat. Yanfa'ukallahu biha, mudah-mudahan Allah ngasih engkau manfaat dengan kalimat itu. Abu Hurairah mengatakan, apa itu katanya? Nah, apabila engkau tidur, engkau baca ayat kursi. Kata malingnya ini. Kata malingnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat. Fa innaka lan yazala 'alaika minallah hafid. Allah tetap menjagamu dan engkau tidak akan didekati oleh syaitan sampai subuh. Akhirnya aku lepas dia. Karena apa? Dia ngasih faedah ini malingnya nih. Besok subuh Nabi bertanya, "Hai Abu Hurairah, apa beritanya tawananmu semalam?" Dia menjawab, "Ya Rasulullah, dia bilang dia ngasih tahu aku satu kalimat atau beberapa kalimat, mudah-mudahan Allah kasih aku manfaat. Akhirnya gara-gara dia kasih aku faedah, ya aku lepas lagi," katanya. Qala mahi, apa itu? Qala qultu. Abu Hurairah mengatakan, dia mengatakan apabila engkau hendak tidur, maka baca ayat kursi sampai selesai dan mengatakan Allah akan tetap melindungimu dan engkau tidak akan didekati oleh syaitan sampai subuh. Langsung Nabi mengatakan, dia itu tukang bohong, tapi papah si malon no tetuna. Mana bohongnya? Katanya enggak balik, ternyata balik. Abu Hurairah percaya. Ya. Tapi begitu dikatakan baca ini benar, maka Nabi mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub, dia itu benar dalam ucapan tersebut tetapi dia itu tukang bohong. Maka lihat dalam hadis yang lain, ketika tukang ramal disampaikan wahyu oleh syaitan itu, yakhlitunahu bimi'ati kidzbah, satu kebaikan dicampur dengan 100 kedustaan. Inilah dia yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Ini dibaca, ini diamalkan. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah tabaraka wa taala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah tinggal sekali daurahnya tamat kitab ini dan tetap dibaca para jamaah. Ya, ini jadi buku panduan lebih-lebih di masa-masa susah dan sulit sekarang ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Azan Cun. Bagaimana seorang wanita yang meninggal dalam keadaan tidak menutup aurat dan semasa hidupnya jarang menutup aurat? Kita katakan kalau dia seorang muslimah, dalam keadaan dia berbuat dosa, dia bertemu dengan Allah, tapi kalau masih punya tauhid, insyaallah ada harapan. Tapi yang jelas, sebagaimana aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, narju lil muhsini ala ihsanih wa nakhafu ala al musii ala isaatihi. Kita berharap orang yang berbuat baik kebaikan dan kita khawatir bagi orang yang berbuat buruk keburukan. Wallahu taala ala wa alam. Kalau saya mau berdoa di waktu sujud pakai bahasa Indonesia, apakah salat kita batal? Tidak batal. Ya, tetapi hukumnya makruh. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, dalam hal menanggulangi wabah ini apakah cukup dengan usaha zikir doa diajarkan tanpa melakukan usaha yang dianjurkan? Ya, kita katakan kita berdoa ini bagian dari usaha. Dan di saat manusia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, maka ini yang bisa berbuat. Ya, maka kita katakan tetap harus ada usaha. Allah taala ala wa alam. Bolehkah membaca zikir pagi petang dari buku karena belum hafal? Sangat boleh. Sangat boleh. Allah taala ala wa alam. Apakah salat sunnah hajat ada tuntunannya? Tidak ada tuntunannya salat sunnah hajat. Allah taala ala wa alam. Ajarkan aku doa untuk obati luka. Ya, berludah ke tanah, kemudian colek bekas ludah itu dengan tangan. Setelah itu bacakan Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Langsung digosok mana tangan yang luka itu dengan tanah dan ludah tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ziarah membaca Yasin boleh apa tidak? Menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim dalam sahihnya, inna syaitan ayo la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Fa inna syaitan yafiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kuburan bukan tempat baca Quran. Tempat baca Quran itu di mana? Di rumah. Baca Quran di masjid, di kuburan tidak. Tapi doakan iya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Apa bolehkah doanya anak yang dia anak pintar dan taat pada agama? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Ya, anak kecil umur 7 tahun wafat, apakah dia kena pertanyaan di dalam kubur? Baik. Ya, halo. Baik. Anak kecil wafat, apakah kena pertanyaan di dalam kubur? Kita katakan, pertama, anak kecil tidak ada bedanya dengan orang dewasa segi dhammatul qabr, akan dihempit oleh kuburan. Kemudian yang kedua, apakah ada pertanyaan? Keumuman hadis semuanya akan kena pertanyaan, tapi yang jelas anak kecil pasti masuk surga. Anak kecil pasti masuk surga asal matinya sebelum baligh. Yang kedua, apakah ada doanya supaya anak pintar? Enggak ada doanya supaya pintar. Ya, belajar. Ya, di samping dia belajar, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya mengandalkan belajar tanpa bersandar kepada Allah. Jangan hanya bersandar kepada Allah tanpa belajar. Maka Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum, ilmu bisa didapatkan dengan cara belajar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada istighfar setelah sholat sunnah? Ada perbedaan di kalangan para ulama, namun melihat riwayat was sahih tidak ada istighfar, karena istighfar itu rangkaiannya dengan zikir. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya seorang istri tidak mematuhi suami, malah ya selalu patuh dengan perintah ibunya? Ya salah. Innama huwa jannatuki wa naruki, kata Nabi SAW. Namanya istri terhadap suami surga dan nerakanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada pertanyaan. Kita katakan berkaitan dengan masalah Asyura, ya, boleh 9, intinya 10, tetapi bagusnya 9, 10, karena itu dia keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh ditambah 11 sebagaimana penjelasan Ibnul Qayyim rahimahullah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, anak kecil pasti masuk surga ya. Bagaimana Nasrani? Selama dia kecil, memang ada penjelasan para ulama kita berdasarkan riwayat, hatta dia itu anak kecil, bapaknya luar Islam, tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Bolehkah dibaca Allahumma inni as'aluka al-mu'afat fid dunya wal akhirah waktu sujud? Boleh. Bolehkah waktu tasyahud? Juga boleh, karena itu doa umum. Nah, kapan dibaca doa terakhir suratul Baqarah? Itulah tadi setiap malam, dan akan melindungi kita dari segala-galanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apabila sedekah ke masjid, tapi di masjid itu suka ada kajian yang banyak bid'ahnya, bagaimana? Kita katakan bahwasanya masjid tidak ada masalah. Yang bermasalah itu yang ngerjakan bid'ah. Ya, tapi kalau ada masjid sunnah, ya dahulukan masjid yang menegakkan sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah pelaku bid'ah disebut ahli bid'ah? Belum tentu. Mana dikatakan ahli bid'ah? Satu, ketika dia menyelisih prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah, perkara pokok. Satu. Yang kedua, apabila terlalu banyak bid'ah dalam semua cabang agama dikerjakan bid'ah, barulah dikatakan dia ahlul bid'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dahlen bertanya, dulu kan ada budak, sekarang tidak ada. Lalu aning Afrika peta natono luwe. Banyak masih. Iya, setelah adanya piagam PBB menghapus perbudakan, kebanyakan negeri sudah habis, tapi masih ada. Ya, hari kiamat nanti atau dekat kiamat begitu semakin banyak, karena dengan peperangan.
antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Kalah orang-orang kafir, kita ambil anaknya, istrinya, ya, dan yang lainnya, maka mereka menjadi hamba sahaya. Wallahu taala ala wa alam. Manakala zikir pagi petang sambil doa, apakah harus menghadap kiblat? Tidak harus menghadap kiblat, tetapi bagus. Bolehkah zikir pagi dibaca jam 6 sampai jam 7? Tidak ada masalah insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah keilmuan seorang bisa lihat dari memanjangkan solat dan memendekkan khutbah ketika hari Jumat? Kita katakan itu salah satu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya, inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun ala fiqhihi. Panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya tanda kedalaman ilmunya. Kenapa? Dalam waktu yang ringkas dia bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada jamaah tanpa harus pendek, kurang penjelasannya, ya, dengan tanpa harus memanjangkan sehingga membosankan. Allah taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan. Haji saat meninggal kain ihramnya dipakai mayit, mohon pencerahannya. Kalau tidak ada maksud apa-apa boleh, karena kain ihram laki-laki warnanya putih. Allah taala ala wa alam. Kalau ingin mendapatkan kitab daurah penangkal wabah, ini banyak ini, tetapi kita insyaallah kita akan kemas dulu, nanti baru kita keluarkan. Hukum merutinkan mengangkat tangan ketika berdoa di waktu-waktu mustajab, boleh, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Minta zikir setelah salat sunnah duha, ya, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dibaca berapa? 100 kali. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya. Bagaimana mencegah dengan tangan? Satu, misalkan adiknya berbuat salah, dia mau ambil barang orang, pegang tangannya, dorong dia, itu merubah dengan tangan. Yang punya kekuasaan, ya, dengan kekuatannya dia, ini juga namanya merubah dengan tangan. Allah taala ala wa alam. Bagaimana jika seorang bersedekah? Ia bersedekah layaknya seperti orang Islam, tapi dia luar Islam. Kita katakan orang luar Islam bersedekah di dunia, dia hanya mendapatkan pahala di dunia saja. Maknanya apa? Allah lapangkan rezekinya, Allah kasih dia kesehatan, itu balasan kebaikannya. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Batas waktu salat Isya. Batas waktu salat Isya adalah pertengahan malam. Wallahu taala ala wa alam. Apa saja ayat dipakai salat tahajud? Bebas. Faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, baca yang bisa dibaca. Wallahu taala ala wa alam. Kita baca Quran, apa boleh dihadiahkan pahalanya kepada orang meninggal? Kalau dalam mazhab Syafi'iyah tidak ada mengirim pahala bacaan, ya, bagi orang lain. Tapi itu sebagai anak nggak perlu dikirim, otomatis dapat. Dan tentu berkesimpulan para ulama kita, kirim pahala bacaan kepada orang meninggal dunia, satu, dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sampai. Wa hadza huwa raji, ini lebih kuat. Bahkan sebagian para ulama kita mengatakan perkara bidah. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat nggak ada yang melakukan seperti itu. Padahal mereka hafal apa? Quran. Kita ini masih baca dari kertas, mereka hafal. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kemudian Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, atau boleh Allahumma ghfir limana saja. Kemudian selesai salat ada lem pipa, ya, harus diulangi wudunya dan ulangi salatnya. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada pertanyaan? La ilaha illallah. Ini Senul bingung. Kalau orang mati di kuburan kan jelas dijepit katanya, tapi bagaimana kalau dia ngempok di udara, tenggelam di laut, bagaimana? Dia tulak nyusahangan nul Allah gen jepit nino. Dimanapun dia tidak akan lari dari apa? Siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya,
Apakah setiap doa harus mengangkat tangan? Tidak. Selepas sholat wajib tidak ada dalilnya angkat tangan itu terus menerus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Menarik perhatian laki-laki, seorang perempuan memakai warna baju lain dengan jilbab cadar yang dipakai. Kita katakan Nabi SAW melarang al-libasis syuhrah, pakaian yang syuhrah. Apa syuhrah? Tampil beda sehingga mencari perhatian orang lain. Apalagi perempuan mencari perhatian laki-laki. Apa kata Allah Azza wa Jalla terhadap wanita-wanita? Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Para wanita jangan menghentakkan kaki kalian untuk memberitakan kepada orang-orang apa yang tersembunyi di dalam kakinya. Tidak boleh dihentakkan. Nah, apalagi barang nampak ini sengaja buat sensasi, buat orang tertarik, maka ini tidak diperkenankan dalam syariat kita. Pakaian itu untuk menutup aurat, bukan untuk menghiasi diri. Kapan wanita berhias? Dia berhias di dalam rumahnya untuk suaminya kalau sudah menikah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tergesa-gesa, apa maknanya? Nabi SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil atau ma lam ya'jil, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah mengabulkan doa seorang selama dia tidak tergesa-gesa. Apa arti tergesa-gesa? Dia mengatakan qad da'autu falam ara annahu yustajabu li. Aku sudah berdoa. Wah, tahunanku tahajud lagu dia menarik jawabannya. Ini nama tergesa-gesa. Fayastahsir fayatrukud du'a. Akhirnya apa? Dia sudah merasa bosan, akhirnya berhenti dia berdoa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan malam hari ini para jamaah. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Adapun besok malam insyaallah di markas, yaitu Al-Ustaz Abdullah Taslim insyaallah dari Buton, dari Kendari insyaallah maghrib dan isya. Ya, besok malam di markas insyaallah Al-Ustaz Abdullah Taslim. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Mustafa Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Dahlin dah lupa jemaah. Senggerahan baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.